Kuatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Terima kasih saya diberikan kesempatan untuk bisa mengobservasi kelas di kelas 6. Tapi untuk sebelumnya itu di sisi praobservasi ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan. Yang paling pertama, mungkin Ibu bisa menjelaskan tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan dipelajari oleh peserta didik pada pagi hari ini. Oh iya, baik Pak Gigi. Jadi kegiatan pembelajaran sebentar yang akan dilakukan itu dengan tujuan pembelajarannya itu peserta dengan mengamati video dan gambar, peserta didik dapat mengenal contoh norma dalam kehidupan sehari-hari dengan akibat jika melanggar norma tersebut. Baik. Bagaimana penerapan budaya positif di sekolah, di kelas? Jadi penerapan budaya positif di kelas itu dengan menjalankan kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang telah dibuat. Sudah dibuat. Baik. Terus untuk ini pembelajaran berdiferensiasinya? Untuk pembelajaran berdiferensiasi itu anak-anak atau peserta didik itu mereka berdiskusi dalam kelompok, kemudian menghasilkan karya dari hasil diskusi tadi sesuai dengan minat atau kebutuhan anak itu sendiri. Kebutuhan luar biasa berapa persiapannya. Untuk selanjutnya, area pengembangan yang hendak dicapai oleh Ibu Ida kira-kira? Kalau untuk area pengembangan yang mau dicapai atau yang akan dicapai itu, saya menggunakan metode dan cara pengajaran di kelas itu yang mudah dipahami dan bermakna bagi anak itu sendiri. Kemudian membimbing anak dalam menjalankan dan menunjukkan kebiasaan budaya positif lewat keyakinan kelas. Mungkin ada strategi yang dipersiapkan oleh Ibu Ida untuk pembelajaran hari ini? Kalau strategi yang pastinya persiapan perangkat pembelajaran seperti metode yang lengkap, kemudian menyiapkan video pembelajaran tadi, terus pembelajaran yang dilakukan tatap muka, itu strateginya, kemudian ada diskusi, presentasi hasil diskusi, kemudian melalui pendekatan saintifik dengan pembelajaran, model pembelajarannya itu discovery learning. Discovery learning, berarti mereka menemukan sendiri dia punya masalah ya? Iya, mereka menemukan sendiri jalan sendiri. keluarnya. Oh ya, luar biasa. Jadi untuk praobservasi kita cukup sekian, kita akan lanjut di kegiatan observasi di dalam kelas bersama. Pembelajaran kita hari ini, kita mengawalinya dengan doa. Minta ciri untuk mengacu dalam doa. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Malaikat Allah, Engkau yang diserahi oleh Tuhan untuk melindungi aku. Dalamlah, lindungilah, bimbinglah, dan tegaklah aku. Amin. Dalam nama Bapa, dan Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Terima kasih, Kudus. Oke. Hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua. Hadir semua? Ya, Bu. Baik, bagus ya. Jadi Ibu harap ke depannya pertahankan kamu punya kehadiran. Harus setiap hari itu hadir semua ya. Ya, Bu. Walaupun ada yang sakit, segera diobati supaya segera sembuh. Berikutnya kita perhatikan di dalam kelas kita
di dalam proses bentar ada lagi yang melanggar kita punya keyakinan kelas. Ingat itu ya? Ya, Bu. Oke. Sekarang Ibu minta kamu untuk berdiri dulu. Kita nyanyikan satu lagu. Ibu di sini sudah siapkan lagunya. Kita nyanyi dulu bersama ya. Ya, Bu. Adalah aturan yang berlaku di dalam masyarakat yang harus ditaati. Macam-macam norma, semua ada 4. Jangan lupa harus ditaati. Ada norma agama dan norma kesopanan, norma kesusilaan dan juga norma hukum. Siapa yang melanggar pasti kena hukuman. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Siapa yang patuh manusia terpuji. Oke, silakan duduk. Terima kasih. Baik, dari lagu tadi kira-kira judulnya apa ya? Macam-macam norma. Macam-macam Norma. Norma itu apa? Norma. Norma itu apa? Kamu coba. Norma itu adalah aturan. Norma aturan, bagus. Sherry? Norma itu adalah kaidah. Norma itu adalah kaidah. Coba Alexa. Norma itu adalah pedoman. Norma itu adalah pedoman. Oke. Jadi berdasarkan lagu tadi, di dalam lagu yang berjudul macam-macam norma itu ada norma apa saja? Norma agama, norma kesopanan, norma kesusilaan, dan norma hukum. Baik. Nah, jadi berdasarkan lagu tadi, materi yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang Norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. norma-norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dengan dia punya tujuan pembelajarannya, Dengan mengamati gambar dan mengisi peta pikiran, peserta didik dapat mengenal contoh norma dalam kehidupan sehari-hari dan akibat jika melanggar norma tersebut dengan baik. Oke, jadi tujuan pembelajarannya dengan mengamati gambar dan mengisi peta pikiran, peserta didik dapat mengenal contoh norma dalam kehidupan sehari-hari dan akibat jika melanggar norma tersebut. Apa itu norma? Jadi, untuk menjawab apa itu norma, Ibu ada sebuah video. Kita sama-sama nonton, simak baik-baik videonya. Bisa? Bisa, Bu. Yang kita membaca Selalu siap. Aku siap. Baiklah, kita mulai pertandingannya. Ayo maju. Ini kaca-kaca, ambil. Oh kentut, serahkan padaku. Masalah gampang ini mah. Ayo semuanya maju, nanti aku oper. Lah, bolehnya kemana? Aku masih bercepat. Fixku. Aduh, sorry. Si. Aku masih bercepat. Fixku. Ya, Gatot Kaca gimana sih? Katanya bisa main bola. Ada kecil, kaki banyak. Kita akan kebiarkan kan? Lucu. Soal isu sih. Ya, apa-apa. Ya, gol dulu. Bang Dre, pas. Oh, iya jelas. Fixku. Ayo kita berkumpul 110 lagi. Soal besar, besok. Iya, Bang Dre. Kemarin habis itu hasta 3 galon. Tidak apa-apa, kita mulai lagi. Ayo teman-teman yang kompak. Ayo. Penalti. Kok penalti sih? Oh, ketemu nih. Kan cuma sedikit aja sih.
sudah nonton semua? Sudah. Mengerti tidak ada video tadi? Mengerti. Videonya tentang apa? Permainan sepak bola. Permainan sepak bola. Tentang permainan sepak bola. Sekarang Ibu ada pertanyaan. Kita lihat di sini tentang menjawab apa itu norma. Pertanyaannya, kenapa wasit memberikan kartu kuning? Saya. Coba Mario. Karena membuat pelanggaran. Karena membuat pelanggaran. Tepuk salut dulu untuk Mario. Tepuk salut. Salut. Salut Mario. Mario oke. Ada jawaban lain? Coba Frano. Karena dia sudah melanggar aturan. Dia sudah melanggar aturan. Baik, tepuk salut untuk Frano dulu. Tepuk salut. Salut. Salut Frano oke. Oke, ada yang menjawab karena dia membuat pelanggaran. Ada juga yang menjawab Frano tadi karena dia melanggar aturan. Nah, kita lihat jawabannya. Karena melakukan pelanggaran sehingga mendapatkan Sanksi. peringatan yang diberikan oleh wasit. Sanksinya berupa apa tadi? Kartu kuning. Oke, kartu kuning. Jadi di dalam permainan sepak bola itu ada aturan-aturannya yang harus dipatuhi. Jika tidak, maka akan diberikan sanksi. Nah, sampai di sini ada yang sudah paham tidak? Norma. Norma tadi apa tadi yang dijawab pertama tadi? Norma itu adalah Oke, norma itu aturan, norma itu pedoman, norma itu lihat sama-sama di papan. Bisa baca? Bisa di layar. Bisa? Coba kita baca sama-sama. Norma adalah aturan, kaidah, pedoman, atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Aturan itu mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik dalam lingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di dalam permainan sepak bola tadi ada aturannya. Artinya ada normanya. Berarti norma ini bukan hanya berlaku di dalam aturan di dalam permainan sepak bola, tetapi di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi norma itu adalah aturan, kaidah, pedoman atau ketentuan yang dijadikan peraturan hidup. Aturan itu mempengaruhi sikap dan tingkah laku manusia dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sini ada macam-macam norma. Norma apa saja? Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Norma agama itu apa ya? Kita ada agama atau tidak? Ada. Norma agama itu apa? Sabuk. Frano. Norma agama yaitu aturan yang berasal dari Tuhan. Oke, bagus sekali. Tepuk salut dulu untuk Frano. Tepuk salut. Salut. Salut Frano. Frano oke. Nah, norma agama kita lihat. Norma aturan yang berasal dari Tuhan itu sendiri. Lihat sama-sama, norma agama itu adalah aturan-aturan yang bersumber dari agama atau yang suci yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Jadi ingat itu, norma agama itu aturan yang berasal dari Tuhan yang Maha Esa. Norma kesusilaan. Apa itu norma kesusilaan? Kesusilaan adalah peraturan-peraturan hidup yang datang dari suara hati atau batin yang diakui oleh semua orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Yang berasal dari suara hati atau batin yang diakui oleh semua orang sebagai pedoman dalam setiap sikap dan perbuatan. Berikutnya ada norma kesopanan.
Apa itu norma kesopanan? Kesopanan adalah suatu petunjuk hidup yang mengatur tingkah laku. Norma kesopanan berasal dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Norma kesopanan itu yang berasal dari kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Kebiasaannya siapa? Kita sendiri sebagai manusia. Ya. Terakhir ada norma Hukum. Apa itu norma hukum? Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat masyarakat dan negara. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang yang bersifat memaksa. Nah, dari norma-norma ini itu ada contoh atau perilakunya dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan kita sebagai manusia. Kira-kira perilaku yang menunjukkan norma kesopanan itu apa? Perilaku yang menunjukkan norma agama itu apa? Kemudian perilaku yang menunjukkan norma hukum dan kesusilaan itu apa saja ya? Kemudian akibatnya jika kita melanggar perilaku-perilaku atau norma-norma tersebut. Sampai sini bisa mengerti? Bisa. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, Ibu minta kalian untuk duduk berdasarkan kelompok masing-masing. Silakan duduk berdasarkan kelompok. Baik, perhatikan semua di sini. Ibu sudah siapkan lembar kerja dan juga gambar. Lembar kerja ini berupa peta pikiran. Nanti kamu isi sesuai dengan pertanyaan ini. Kemudian dengan gambar yang ada. Sekarang Ibu mau tanya. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Angkat tangan. Kamu mau diskusikan tentang norma apa? Norma kesopanan. Norma kesopanan. Baik. Di sini Ibu sudah siapkan lembar kerja norma. Jadi kamu diskusikan tentang contoh norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari dan akibatnya jika melanggarnya. Di sini ada gambar tentang contoh norma kesopanan. Berikutnya kelompok 2. Mau mendiskusikan tentang norma apa? Norma hukum. Norma hukum. Oke. Dengan gambar yang ada, silakan amati perilakunya dan akibat jika melanggar norma hukum. Kelompok 3. Mau mendiskusikan norma apa? Agama. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri Norma belajar silakan diskusikan dengan anggota kelompok. majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan
hasil diskusinya. Silakan yang ketua kelas setiap kelompok 3 kelompok kanan maju sudah. Nomor 1, 2, 3. Ridho maju. Oke, sekarang mulai dari kelompok 1. Dari kelompok 1. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi Tan Ibu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas pemberian waktu kepada saya. Saya akan membacakan hasil diskusi kami. 1. Contoh norma kesopanan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Memberi salam pada orang tua sebelum berangkat ke sekolah. 2. Menatap mata teman ketika berbicara. 3. Membantu orang yang memerlukan bantuan kita. 2. Akibat pelanggaran norma kesopanan. 1. Menyakiti hati orang tua dan merasa bersalah. 2. Dianggap sombong atau dianggap tidak sopan. 3. Jika kita tidak membantu sesama kita, maka kita akan dijauhi atau dianggap sombong. Oke. Tentang norma kesopanan dari kelompok lain ada yang mau menanggapi? Dari kelompok 2, 3, dan 4 ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Sudah pas? Sudah pas? Oke, tepuk salut untuk kelompok 1 dulu. Lanjut ke kelompok 2. Silakan. Selamat pagi Pak, selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bapak, Ibu, dan teman-teman kepada saya. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh norma hukum dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, tidak melanggar peraturan lalu lintas atau bermotor dalam kehidupan sehari-hari. 2. Tidak membuli sesama manusia dalam kehidupan sehari-hari dan tidak melecehkan sesama manusia. Akibat pelanggaran norma hukum. 1. Jika melanggar peraturan lalu lintas atau bermotor akan dipenjara atau didenda dan disita kendaraannya. 2. Jika melanggar peraturan norma hukum dengan membuli teman dan melecehkan sesama, maka akan dikena sanksi, yaitu dicabut hak-haknya sebagai warga negara, didenda, dan dihukum. Sekian. Oke, kelompok 2 tentang norma hukum. Ada yang mau memberikan tanggapan? Ada? Sudah pas? Tepuk salut untuk kelompok 2 dulu. Oke. Sebelum lanjut ke kelompok 3, untuk yang anggota kelompok yang lain, perhatikan kesepakatan kelas kita. Perhatikan kembali kesepakatan kelas kita. Coba baca kesepakatan yang ketiga. Saling menghargai. Apa? Saling menghargai. Berarti apa yang harus kita buat? Kita saling menghargai. Dengan sedang presentasi, kita harus menghargai, duduk dengan baik, mendengar dengan baik. Silakan lanjut kelompok 3. Selamat Ibu. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan melakukan hasil diskusi kelompok kami. Pertama, contoh norma agama dalam kehidupan sehari-hari. 1. Misalnya ajaran untuk lebih baik, memberi daripada menerima perintah untuk menyayangi semua ciptaan Tuhan yang akan diterima kehidupan kita sehari-hari. 2. Rajin ke gereja, menghargai agama lain yang sedang berdoa dan rajin berdoa. 3. Jangan mencuri, bertoleransi kepada teman yang berbeda agama. 2.
Akibat pelanggaran norma agama. 1. Jika kita tidak menyayangi ciptaan Tuhan, maka hukumannya dari Tuhan sendiri dan dimarahi oleh warga sekitar. 2. Mendapatkan hukuman atau sanksi dari Tuhan yang akan diterima kehidupan saat ini atau yang akan datang, misalnya hidup susah, dijauhi oleh masyarakat. 3. Jika kita mencuri, kita akan dihukum atau didenda. Oke, itu tentang norma apa? Agama. Ada yang mau beri tanggapan? Tidak ada. Sudah pas? Sudah benar? Oke, tepuk salut dulu untuk kelompok 3. Berikutnya kita lanjut ke kelompok 4. Silakan. Selamat pagi Bu, selamat pagi Pak, selamat pagi teman-teman. Saya mewakili kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Contoh norma kesusilaan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Jika kita menyentuh bagian tubuh pribadi orang, maka kita akan malu, menyesal, cemas, atau merasa bersalah. 2. Jika kita mengeluarkan kata-kata kotor, maka kita akan dijauhi oleh teman-teman dan merasa bersalah. 3. Jika kita menyontek, maka kita akan dimarahi oleh bapak ibu guru dan kita akan diolok-olok oleh teman kita sendiri. Sekian. Oke, itu tentang norma kesusilaan. Ada yang mau beri tanggapan? Betul tidak nih? Baik. Tepuk salut dulu untuk kelompok 4. Oke, terima kasih untuk yang sudah mewakili setiap kelompok. Untuk hasil kerjanya, ibu minta kalian untuk tempel di dinding ini ya, di bawah ini, di tembok. Silakan. Kelompok 1 lewat sana. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4. Tempel di situ saja. Iya. Yang Alexa di sebelah kiri. Oke. Di situ saja. Oke, silahkan kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu mau tanya sekali lagi. Dari awal tadi penjelasan ibu sampai dengan diskusi, ada yang tidak mengerti? Mengerti semua? Sudah paham semua? Kira-kira apa yang sudah kita pelajari hari ini tadi? Tentang apa? Terus? Tentang norma. Terus? Macam-macam norma. Ada norma apa saja? Contoh perilaku norma agama dalam kehidupan sehari-hari. Apa kira-kira? Contoh perilakunya? Berdoa dan bersyukur setiap hari. Berdoa dan bersyukur. Bagus, Rey. Menghargai teman yang berbeda agama. Menghargai teman yang berbeda agama. Dari kelompok lain. Tidak mengejek agama orang lain. Tidak mengejek agama orang lain. Masih ada yang lain? Itu saja? Tidak memaksa agama orang lain. Tidak memaksa agama. Memaksa yang bagaimana, Rey? Tidak memaksa. Menghargai agama lain yang sedang berdoa. Coba Mario. Saling menghargai budaya teman. Norma agama. Ridho masih ada? Sikap toleransi kepada teman yang berbeda agama. Bersikap toleransi kepada teman yang berbeda agama. Norma agama. Norma agama tadi apa ya norma agama? Apa itu norma agama? Aturan yang bersumber dari Tuhan itu sendiri. Kemudian yang berikutnya kita lihat norma kesopanan.
dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan norma kesopanan? Rano, Membantu sesama manusia yang membutuhkan bantuan kita. membantu sesama manusia yang membutuhkan bantuan kita. Cherry, Bertegur sapa kepada orang lebih tua dan kepada sesama manusia. oke, bertegur sapa kepada orang yang lebih tua dan kepada sesama. Rido, Berkata terima kasih karena sudah dikasih hadiah oleh orang tua. oke, selalu mengucapkan kata terima kasih ketika kita mendapatkan sesuatu dari sesama. Ada yang lain? Masih ada. Menatap mata teman saat berbicara. Menatap mata teman saat berbicara. Menghargai orang tua. Menghargai orang yang lebih Tua. Baik. Sebelum lanjut ke norma yang lain, kita tepuk. Masih semangat? Tepuk semangat. Silakan duduk. Lanjut ke norma apa lagi tadi? Kesusilaan. Contoh perilaku norma kesusilaan. Tidak boleh menyentuh. Tidak boleh menyentuh apa? Barang yang dilarang. Tidak boleh menyentuh bagian tubuh yang dilarang. Apa bagian-bagian tubuh yang dilarang itu apa? Seperti bibir, Dada. Oke, itu tidak boleh menyentuh bagian tubuh tertentu. Kemudian yang lain, ada contoh perilaku yang lain? Kesusilaan, coba. Tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Norma kesusilaan itu apa ya? Norma kesusilaan Bersumber dari suara hati. bersumber dari Suara hati atau dari kita sendiri. Yang terakhir ada norma apa? Norma hukum. Apa itu norma hukum? Angkat tangan. Alisa, norma hukum? Norma hukum adalah aturan yang dibuat oleh pemerintah, pejabat dan berwenang. Aturan yang dibuat oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang. Perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan norma hukum. Jangan membuli teman. Jangan membuli teman. Jangan mencuri. Jangan mencuri. Ino, apa? Peser. Jangan menyontek. Jangan menyontek. Oke. Ini siapa? Alif ini. Frido dulu. Frido. Bersikap adil terhadap semua manusia. Bersikap adil terhadap semua manusia. Alexa. Memakai helm saat berkendara. Iya, bagus sekali. Memakai helm saat berkendara. Cherry masih ada? Tidak melanggar aturan lalu lintas. Oke, tidak melanggar aturan lalu lintas. Itu adalah contoh perilaku yang mencerminkan norma hukum. Akibatnya apa? Norma hukum. Akan dia oleh beda. Satu-satu. Cherry dulu. Dihukum, sudah. Lalu didenda. Rano, diberi sanksi. Ini siapa nih? Di penjara. Apa lagi? Ya, ini siapa nih? Morris. Dicabut haknya. Oke, bagus sekali. Sekali lagi kita tepuk salut dulu. Baik. Kegiatan berikutnya, kita kembali ke tempat duduk masing-masing. Ibu akan memberikan soal evaluasi. Kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah? Kembali ke tempat duduk masing-masing. Sudah ya? Nanti lembar evaluasi ini masih
masing-masing dapat 1 lembar. Soalnya sudah ada di dalam, langsung diisi jawabannya di lembar evaluasi ini. Jangan lupa tulis nama, kelas, dan mata pelajaran. Bisa toh? Ya, Bu. Oke, silakan kerjakan masing-masing. Ingat, tidak boleh menyontek. Ya, Bu. Kerjakan dengan tertib. Ada yang punya bolpen lebih? Saya, Bu. Oke, silakan bantu teman Ray. Ray, silakan ambil bolpen di kanan. Ray, atau di geser. Oke, sudah. Silakan tulis nama, kelas, mata pelajarannya. Jawaban langsung diisi di dalam lembar evaluasi. Ibu kasih waktu 10 menit dari sekarang. 10 menit dari sekarang. Menit dari sekarang, silakan diisi jawabannya. Yang di titik-titik itu yang harus diisi dia punya jawabannya. Dari nomor 1, 2, 3. Isi langsung di nomornya. Ibu kasih waktu 10 menit Kalau ibu bilang stop, kumpul, semua harus kumpul. Ingat kesepakatan kelas kita menghargai waktu. Kalau ibu bilang kumpul, kumpul lebih kita sudah. Maju ke depan. Oke, silakan duduk kembali ke tempatnya masing-masing. Kita lihat sama-sama di layar. Bagaimana proses pembelajaran kita hari ini? Baik. Mana baik? Menyenangkan. Ada yang lain? Bahagia. Cukup baik. Oke. Apakah kegiatan belajar kita hari ini menyenangkan? Ya. Kegiatan apa yang paling menyenangkan? Menonton video. Menonton video, bagus. Apa lagi? Belajar. Apa? Bernyanyi. Baik. Itu kegiatan yang paling menyenangkan Apakah kalian telah menguasai seluruh materi pembelajaran kita hari ini? Sudah, betul tidak? Betul. Adakah materi yang belum kalian pahami? Tidak, Bu. Tidak ada. Semua sudah paham Ya, Bu. Apa yang perlu kita perbaiki agar
pembelajaran berikutnya itu lebih menarik lagi. Angka ketiga, brain, Tepuk semangat. tepuk semangat. Jadi setiap kegiatan pembelajaran kita harus diselingi dengan tepuk semangat, begitu? Iya, Bu. Kita tepuk semangat sekali lagi, boleh? Ya, Bu. Tepuk semangat. Semangat. Oke, sebelum mengakhiri, di sini Ibu ada tugas rumah. Silakan tulis tugas rumahnya. Tuliskan contoh hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi tugas ini sebagai materi pembelajaran kita berikutnya. Silahkan tulis di buku tugas masing-masing. Tuliskan contoh hak dan kewajiban sebagai anak di rumah, sekolah, dan masyarakat. Sudah? Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Ada yang belum? Ada yang mesti tulis nih. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, kita tutup kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan doa. Silahkan berdiri. Mario, silahkan pimpin teman-teman dalam doa. Marilah kita mengambil sikap yang baik untuk berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buahmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Hilda karena sudah bersedia untuk dilakukan observasi oleh CDP saya Pak Jody. Terima kasih Bu Hilda. Ibu Hilda sudah disampaikan tadi bahwa pada kesempatan ini kita akan melakukan percakapan pasca observasi Ibu. Oke, baik. Sebelum Pak Dedi melakukan percakapan bersama Ibu, mungkin saya ingin mengingatkan kembali Pak Dedi bahwa dalam percakapan nanti Pak Dedi jangan lupa untuk menyampaikan tujuan percakapan, kemudian hasil analisis data observasi pembelajaran ke rekan guru, kemudian melakukan percakapan umpan balik, kemudian percakapan perencanaan area pengembangan, dan rencana aksi pengembangan diri. Sampai sini bisa ya Pak? Baik. Oke, baik Pak. Dan untuk mempersingkat waktu mungkin saya langsung saja Pak. Ya Pak. Oke, baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Hilda juga yang sudah melaksanakan kegiatan observasi kita sebelumnya. Tujuan kegiatan ini bagaimana supaya dalam pembelajaran itu ada terus peningkatan dari hari-hari sebelumnya, dan juga ada peningkatan dari kita guru, sehingga dalam pembelajaran bagaimana kita melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, menyenangkan, dan juga murid itu lebih cepat untuk belajar. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan. Tapi sebelumnya sekarang, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan observasi kemarin? Rasanya senang. Ya. Iya. Oke, baik. Kalau sudah senang, mungkin pasti ada hal-hal menarik ya dalam pembelajaran. Oke, dan oleh karena itu mungkin pertanyaan selanjutnya, apa tujuan pembelajaran yang Ibu laksanakan di kegiatan observasi? Jadi tujuan pembelajarannya itu melalui pengamatan video dan juga gambar tentang norma-norma yang berlaku di masyarakat. Peserta didik dapat mengenal norma-norma dalam kehidupan sehari-hari dan juga akibat jika melanggar norma tersebut. Baik, terima kasih Ibu Hilda. Norma itu sangat penting di kehidupan kita sehari-hari.
Jadi norma penerapan norma itu juga adalah apalagi di peserta didik kita di SD itu memang harus diterapkan. Nah, menurut Ibu, apakah yang Ibu rencanakan dalam tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum? Sudah tercapai. Oke, bagaimana menurut Ibu bahwa penerapannya sudah tercapai? Jadi kenapa saya katakan sudah tercapai itu dilihat dari partisipasi peserta didik yang begitu aktif saat diskusi kelompok maupun presentasi hasil diskusinya, juga dilihat dari hasil evaluasi akhir pembelajarannya, Pak. Oke, baik Ibu. Memang kemarin ketika kegiatan observasi memang murid itu aktif sekali. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah ada tantangan yang dihadapi Ibu saat melakukan kegiatan observasi? Jadi tantangannya tuh peserta didik ada yang belum fokus dan tidak memperhatikan teman saat melakukan presentasi. Oke, baik. Kalau memang kemarin sempat saya perhatikan ada peserta didik yang kurang memperhatikan. Nah, dari Ibu bagaimana solusi untuk menghadapi situasi ini? Jadi solusi untuk menghadapi situasi itu saya mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu saling menghargai. Oh iya, berarti keyakinan kelas salah satunya saling menghargai ya. Nah, berarti yang Ibu terapkan itu banyak hal di situ. Nah, untuk selanjutnya apa strategi yang akan Ibu lakukan ke depannya? Strategi ke depannya itu saya akan membuat media pembelajaran yang lebih menarik lagi, kemudian media pembelajaran yang interaktif sehingga anak-anak itu lebih terlibat aktif. Benar sekali Ibu. Jadi media itu sangat penting sehingga anak-anak bisa terlibat aktif, pengaruh juga dari media. Nah, kira-kira kapan Ibu akan melaksanakan kegiatan itu? Untuk kapannya ya untuk pembelajaran berikutnya. Pembelajaran berikutnya. Oke, baik. Jadi untuk selanjutnya itu area pengembangan. Kalau area pengembangan itu ada kegiatan, ada pembelajaran berdiferensiasi, ada pembelajaran sosial emosional, ada juga budaya positif. Salah satunya tadi yang sudah Ibu sampaikan mengenai saling menghargai itu adalah keyakinan kelas. Itu yang merupakan budaya positif. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, apa area pengembangan yang Ibu buat pada pembelajaran kali ini? Jadi untuk area pengembangan itu saya menggunakan metode atau cara pengajaran di kelas agar mudah dipahami oleh peserta didik. Kemudian pembelajaran berdiferensiasi, penerapan budaya positif yaitu dengan keyakinan kelas, dan juga pembelajaran sosial emosional. Oke, berarti area pengembangan ada 3 ya yang sudah Ibu terapkan dalam pembelajaran yang dilaksanakan. Nah, menurut Ibu apakah area pengembangan itu sudah terlaksana semua atau ada yang belum? Sudah, Pak. Jadi hanya ada area pengembangan yang belum, yaitu tentang pembelajaran sosial emosional karena terlewatkan. Oh, terlewatkan ya. Oke, area pengembangan mungkin yang terlewatkan apa? Mindfulness ya? Iya. Di pembelajaran sosial emosional. Iya. Nah, kira-kira ke depan bagaimana rencana pengembangannya? Kedepannya saya mengembangkan lagi tentang pembelajaran sosial emosional terkait dengan teknik SWOT atau mindfulness. Oke, baik Ibu. Jadi mengenai area pengembangan pembelajaran sosial emosional, kira-kira kapan mulai penerapannya ini? Kalau bisa secepatnya, besok dan seterusnya. Oh, untuk mulai besok untuk area pengembangan pembelajaran sosial emosional ya. Nah, untuk selanjutnya rencana aksi pengembangan diri. Apa yang Ibu rencanakan? Untuk rencana aksi pengembangan diri itu saya akan melakukan kolaborasi dengan rekan guru di komunitas KKG mengenai pembelajaran sosial emosional. Oke, baik, terima kasih Ibu Ilda. Dari hasil pengamatan saya itu yang pelaksanaan kegiatan observasi ya dalam pembelajaran itu ada kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di mana ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya itu ada penanggalan video, ada gambar,
ada lagu juga yang berhubungan dengan norma-norma, itu sangat menyenangkan sehingga murid itu semangat, bisa memperhatikan juga, mereka bisa lebih memahami pembelajaran dengan lagu. Nah, jadi pembelajaran sangat aktif sekali kemarin sehingga murid ketika dalam presentasinya juga memang ada yang belum memperhatikan, tapi sudah diyakinkan dengan keyakinan kelas sehingga fokus mereka itu bisa kembali lagi. Nah, untuk selanjutnya, bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan pasca observasi ini? Perasaannya senang, Pak. Ya. Iya. Oke. Apa yang Ibu dapatkan di kegiatan coaching ini? Jadi kegiatan coaching ini juga bagian dari refleksi saya sebagai guru. Kegiatan ini juga membantu saya untuk mengevaluasi diri, untuk lebih fokus mengembangkan kompetensi diri sebagai guru. Wah, luar biasa, berarti sudah ada pemikiran ke depannya bagaimana saya harus lakukan ya Ibu ya? Iya. Oke. Apa yang Ibu lakukan setelah percakapan ini? Yang akan Dilakukan setelah kegiatan pasca observasi ini? Jadi setelah kegiatan ini yang akan saya lakukan yang pastinya terus belajar, kemudian ini melakukan kolaborasi untuk mengembangkan diri demi peserta didik. Ternyata fokusnya sudah ke depan, lebih jauh dari kami berarti. Berarti bagus ya, sudah ada rencana-rencana pengembangan diri seperti apa yang akan dilaksanakan ke depannya. Mungkin pasca observasi kita sudah selesai dan kegiatan ini bagaimana tadi sudah saya sampaikan tujuannya untuk bagaimana untuk mengembangkan diri kita sebagai guru. Oleh karena itu kita cukup sampai di sini dulu. Untuk selanjutnya saya kembali ke Ibu pengajar. Baik, terima kasih Pak Dedi, terima kasih Ibu Hilda. Luar biasa sekali percakapan pasca observasi tadi antara Pak Dedi dan Ibu Hilda. Untuk selanjutnya mungkin saya ingin bertanya beberapa hal di Pak Dedi. Bagaimana perasaan Pak setelah melakukan percakapan pasca observasi ini? Perasaan saya senang, bercampur bangga juga karena saya bisa bersama rekan guru bisa membantu untuk meningkatkan cara pandang mereka untuk melakukan pembelajaran di kelas gitu. Berarti perasaannya senang karena dapat membantu rekan guru meningkatkan pembelajaran di dalam kelas. Iya. Pak. Luar biasa Pak. Kemudian apa yang Pak dapatkan dari percakapan pasca observasi ini? Nah, dari percakapan ini saya mendapatkan beberapa pengalaman di mana rekan guru saya bisa kembali melihat apa yang dilakukan. Ternyata ada belum menerapkan pembelajaran sosial emosional. Di situ menjadi tolak ukur untuk pembelajaran di sekolah kami. Sehingga kedepannya paling tidak kegiatan itu akan kami lakukan di mana murid bisa dikembalikan lagi ke jalurnya, apalagi fokusnya itu harus kembali ke dalam kelas sehingga pembelajaran bisa berjalan lebih baik lagi. Berarti yang didapat bagaimana Pak Guru dapat membantu rekan guru sehingga dapat meningkatkan pembelajaran di dalam kelas, khususnya untuk pembelajaran sosial emosional. Kemudian untuk penerapan kedepannya apa yang akan Pak lakukan? Untuk penerapan kedepannya, apalagi rekan guru saya hari ini yang sudah melakukan pasca observasi bisa mengenal apa yang kurang, yang apa yang dia tidak lakukan untuk bisa lebih baik lagi penerapannya. Kedepannya saya akan melakukan coaching ini ke rekan-rekan guru lain sehingga peningkatan kompetisi guru juga bisa terlihat dari proses pembelajaran yang akan dilaksanakan di dalam kelas. Iya. Luar biasa sekali Pak, berarti aktif untuk terus berbagi ya Pak. Iya, benar sekali. Terutama di dalam komunitas sekolah. Oke baik Pak, izinkan saya untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan coaching yang Pak lakukan. Tadi Pak sudah melakukan percakapan coaching. Saya melihat ada prinsip coaching yang sudah diterapkan oleh Pak, di mana adanya proses kemitraan di situ. Kemudian ada proses kreatif, bagaimana Pak mendengarkan aktif dan mampu mengajukan pertanyaan yang berbobot terhadap saat rekan guru menyampaikan hal-hal yang mungkin masih dialaminya atau kendala yang dihadapi di dalam kelas. Kemudian di situ juga ada prinsip memaksimalkan potensi juga itu terlihat, di mana saat Pak
menggali pertanyaan dari rekan guru sehingga rekan guru akhirnya dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Itu luar biasa sekali. Saya rasa percakapan pasca observasi yang dilakukan Pak Dedi dengan Ibu Hilda kali ini sangat luar biasa. Kedepannya terus tingkatkan, kita sama-sama terus belajar untuk